Dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung. Anehnya, mereka selalu mengecam Orde Baru dikit-dikit kayak Orde Baru, padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung. Hola netizen yang maha benar. Sentilan Rocky Gerung dengan menggunakan kata bajingan direspon datar oleh Presiden Jokowi. Bagi Jokowi, urusan pekerjaan lebih penting daripada hal-hal semacam itu. Respon Jokowi itu disampaikan setelah menghadiri acara di Senayan Park, Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023. Jokowi menganggap urusan terkait ucapan Rocky Gerung itu hanyalah masalah kecil. Rocky Gerung sama Refli terakhir. Itu hal kecil lah. Terkait saya kerja aja. Ya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan Jokowi tidak mau menempuh jalur hukum atas ucapan Rocky Gerung itu. Mahfud MD lalu membandingkan sikap Jokowi dan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Mahfud MD mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal negara yang dianggap diam saja terkait ucapan Rocky Gerung tersebut. Mahfud MD mengatakan pihak istana belum ada rencana menempuh jalur hukum terhadap Rocky Gerung. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Selamat buat Rocky Gerung. Anda adalah most wanted, dicari oleh 80% masyarakat Indonesia. Makanya jangan bacot doang. Siap-siap Anda berlindung di 20% masyarakat yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Makanya lu jangan datang ke Bali. Kalau datang ke Bali lu bakal jadi tes kriuk nanti, tes kriuk. Aduh, Gerung. Hati-hati, Rung. Salam solidaritas. Saya menuntut daripada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk sesegera mungkin menangkap saudara Rocky Gerung demi menciptakan suasana kondusif di tahun-tahun pemilu yang akan segera dimulai dan demi meredam kegaduhan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sekaligus untuk memberikan pendidikan yang sesuai budaya ketimuran. Untuk itu, saya selaku Panglima Ormas Gabungan di seluruh tanah air mengultimatum kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit, jika dalam 2 kali 48 jam tidak menangkap saudara Rocky Gerung, maka saya akan segera menurunkan ormas gabungan dari seluruh penjuru tanah air untuk mengepung Mabes Polri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikian himbauan ini agar diperhatikan secara serius dan seksama. Demikian, selamat siang dan terima kasih. Bung Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan yang sangat kurang ajar, menyatakan Presiden Jokowi sebagai bajingan tolol, bajingan pengecut. Terus terang hati saya miris, orang seperti Rocky Gerung yang selalu mengaku sebagai seorang akademisi, sebagai orang yang kuat dengan ilmu filsafat, tidak punya kata-kata yang lebih baik untuk mengeluarkan isi pikiran, sehingga harus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang sangat menghina dan sama sekali tidak mencerminkan orang yang beradab, berakhlak, apalagi yang berpendidikan. Kata-kata yang kasar seperti itu hanya bisa disampaikan oleh orang yang tidak punya budi pekerti. Anda boleh mengkritik siapapun termasuk presiden, bahkan harus, karena tidak ada manusia yang sempurna apalagi yang ada pada kekuasaan tertinggi. Hak demokrasi menjamin Anda bersuara dan berpendapat. Tetapi bersuara, berpendapat, melakukan kritik tidak harus disampaikan dengan kata-kata yang kasar. Tidak harus disampaikan dengan kata-kata yang menghina. Apalagi pernyataan Anda disampaikan di depan buruh yang punya rencana melakukan aksi massa. Dan Anda mengajak buruh untuk melakukan gara-gara. Karena menurut Anda hanya massa dan gara-gara yang bisa membuat penguasa mendengar. Entah bukti apa yang kurang bagi Anda untuk bisa melakukan kritik dengan baik. Entah apa yang harus dilakukan supaya kebencian Anda yang begitu mengakar kepada Presiden Jokowi bisa dihilangkan. Jokowi bukan manusia yang sempurna, bukan presiden yang sempurna. Dia manusia biasa seperti kita. Dan sejauh ini negara ini diperintah oleh pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik. Sempurna tidak. Bahkan ketidaksempurnaannya diakui oleh dunia. Masyarakat puas lebih dari 80%, tapi Anda sudah pernah mengelola apa? Anda pernah mengurus rakyat. Anda hanya menggunakan lidah Anda sesuka hati tanpa pernah berpikir bahwa apa yang Anda lakukan itu akan merusak peradaban politik. Anda merasa hebat mengeluarkan kata-kata dungu, bajingan. Terus terang saya malu kepada Anda. Betul-betul Anda adalah manusia yang menjadi racun bagi peradaban politik kita.
Anda sebenarnya statusnya adalah buzzer. Anda statusnya adalah politisi, ya, karena Anda punya niat-niat tertentu dalam kerangka politik, kontestasi politik. Tapi Anda berlindung menyamar di balik kata akademisi. Anda betul-betul memalukan, Rocky Gerung. Anda benar-benar manusia hina. Apa coba maksudnya Pak Rocky Gerung sama kata-kata dan bahasa itu? Bahkan itu kata dibilang ocehan aja nggak layak. Justru salahnya Pak Rocky adalah menganggap IKN itu adalah ambisi Pak Jokowi. Gimana caranya? Wong IKN udah jadi undang-undang. Justru tugasnya presiden adalah menjalankan undang-undang. Itu sumpahnya. Ketika tidak dijalankan apa yang diamanatkan undang-undang, berarti presiden itu salah. Jadi saya kira keliru nih Pak Rocky kali ini, dan bahkan cenderung menyesatkan. Rocky Gerung lagi selalu membuat pernyataan kontroversial, dan kali ini menurut saya sudah tidak bisa ditolerir lagi yang mengatakan kepada Bapak Joko Widodo bajingan tolol. Selain menyakiti atau melukai perasaan Bapak Jokowi itu, dia juga melukai para pendukungnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya, yang notabene Bapak Jokowi sangat dicintai lebih dari 82% seluruh masyarakat Indonesia. Ini fakta. Dan menurut saya kenapa ya kok dari dulu seorang Rocky Gerung ini selalu membuat pernyataan yang kontroversial, kok lolos terus dari jeratan hukum? Apa ini nyuwun sewu maaf, atau dari polisi takut karena di belakang Rocky Gerung ada orang yang lebih kuat, atau memang ini sebenarnya itu hanya settingan untuk mengalihkan perhatian? Saya nggak tahu. Yang jelas saat ini, dan bukan saat ini saja, berkali-kali Rocky Gerung itu selalu membuat pernyataan yang kontroversial yang sangat menyakitkan perasaan masyarakat Indonesia. Jujur saya pribadi juga sangat sakit sekali. Kalau saya sekarang berhadapan dengan Rocky Gerung, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan. Yang pasti saya akan marah sekali. Entahlah kok bisa sampai seperti ini, selalu lolos dari jeratan hukum. Hormat saya Bapak Kapolri, tolong ini mohon perhatiannya si Rocky Gerung. Rasanya sulit banget untuk ditolerir Pak. Saya khawatir daripada nanti masa-masa pendukung Pak Jokowi yang mencintai Bapak Jokowi marah terhadap si Rocky Gerung, ya kita semua nggak tahu Pak. Yang pasti saya rasa bukan hanya saya saja Pak yang protes atau yang keberatan atas pernyataan Rocky Gerung ini. Saya rasa mayoritas penduduk masyarakat di Indonesia juga pada ikut merasakan sakitnya atas ucapan-ucapan Rocky Gerung terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Padahal kita tahu, semua orang tahu ya, sebagai kepala negara atau presiden itu di masa jabatan dan di akhir jabatan itu selalu mengadakan kunjungan ke luar negeri dengan Rocky Gerung, Alfian Tanjung, Suginur Raharja, Bambang Tri. Kalau saja hidup di zaman Orde Baru, kemana saja waktu dia zaman Orde Baru. Kebebasan berbicaranya menurut saya itu sudah melampaui batas. Kalau tidak bisa memproses Rocky Gerung, sebaiknya Kapolri, Menko Polhukam mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam NKRI. Baru-baru ini ada video viral dari Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Bapak Jokowi itu bajingan tolol. Hey guys, hey man, hey boy, hey girl, hey ladies. Dengerin ya, itulah pentingnya belajar akhlak dan attitude dulu ya. Karena orang punya akhlak dan attitude pasti orang pintar. Tapi orang pintar belum tentu punya akhlak dan attitude ya. Tapi orang berakhlak pasti orang pintar ya. Orang berakhlak itu orang berilmu. Oke, pertama pertanyaan saya ya, jawab ya, tolong netizen jawab langsung ya di komen ya. Siapa sih Rocky Gerung ini? Kok ngomongnya kayak gitu? Nggak ada attitude. Maaf, di sini aku bukan membela Pak Jokowi. Di sini aku membela presiden, pemimpin negara ini ya. Seandainya pun presiden ini Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, atau mungkin Pak Prabowo, seandainya pun juga dikatakan bajingan tolol, kita pun juga bakalan marah. Bukan karena Bapak Jokowi, tapi ini karena pemimpin kita, pemimpin negara ini, presiden kita yang dihina gitu ya. Terus habis gitu, kalau Rocky Gerung ini ngomong gini di zaman Pak Harto, hilang, bukan ditangkap lagi, hilang dia, potongan hidung, hilang dia. Maka dari itu pesan terakhir buat saya, pentingnya belajar akhlak, attitude ya. Mudah-mudahan paham sampai sini biar nggak gagal paham. Salam sehat, salam cerdas Pak. Tolong segera diproses karena pemimpin negara kita telah dihina. Salam NKRI. Salam NKRI. Membahas tentang Rocky Gerung
Ya, Rocky Gerung ini sebenarnya bukan seorang ilmuwan. Ya. Dia hanya mengedepankan sentimen kepada Pak Jokowi dan mengumpulkan orang-orang yang sentimen dan yang tidak suka Pak Jokowi, lalu dia bernarasi lah di hadapan para pembenci-pembenci Pak Jokowi. Lalu ketika dia ngomong agak kencang dikit menjelekkan Pak Jokowi, lalu dia ditepukin, dikeplokin, ya kan? Dan akhirnya dia cengar-cengir bangga seakan-akan seperti orang pintar. Nah, inilah Pak Saudara Rocky Gerung ya. Dan kita harus paham itu ya. Kita harus memahami. Salam logika. Apakah kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian? Tentu tidak. Tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan hujatan kebencian dan hinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, Pak Yusuf Kala langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan atau rejim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung. Anehnya, mereka selalu mengecam Orde Baru dikit-dikit kayak Orde Baru, padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung ada tangan-tangan Orde Baru yang membacking dia. Munafik bukan? Jahat bukan? Tapi bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Rocky Gerung, karena dengan pernyataan Rocky Gerung ini saya bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo sesungguhnya. Prabowo selama ini hanya memuji dan menempel Pak Jokowi hanya untuk kepentingan 2024. Tetapi dia diam 1000 bahasa ketika Rocky Gerung menghina Pak Jokowi yang selama ini menjadi atasan Pak Prabowo dan selalu dipuji-puji Pak Prabowo. Aneh kan? Jadi belajar pintar, pakai logika. Kenapa Rocky Gerung selalu berani dan tidak pernah ditangkap oleh polisi?